Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pengepul Lele 08. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara meningkatkan nafsu makan ikan lele. Yang dimana sama-sama kita ketahuin bahwasannya dalam suatu budidaya yaitu peternakan, pakan adalah salah satu yang sangat penting, bahkan termasuk modal terbesar dalam suatu peternakan. Jadi jika kita salah memanajemen segala sesuatu di pakan, maka itu termasuk salah satu kegagalan di peternakan itu sendiri. Tentu di sini saya akan membagikan beberapa tips yang sudah saya jalani, tentunya yang sudah saya jalani dan alhamdulillah berhasil. Salah satu tips yang sama-sama kita ketahuin di dalam suatu peternakan ini yang biasa saya lakukan itu adalah pengurasan air kolam. Pengurasan air kolam itu secara tidak semua kita kuras. Kenapa? Karena kita membuang amonia di setiap harinya. Biasanya saya membuang air kolam itu di pagi hari. Di pagi hari itu saya buang 10% dari kubik air yang ada. Begitu juga ketika di sore hari saya akan membuang 10% dari kubik yang ada. Jadi tujuannya kita menguras kolam setiap harinya, mengurangi kubik air yang ada di dalam air di dalam kolam tersebut itu agar kesehatan lele itu terus terjaga, yang pasti kesehatan air tetap terjaga. Yang dimana ketika kembali kita ke hukum ternak, salah satunya di air tawar, ketika memang airnya bagus, airnya termanajemen dengan bagus, airnya treatment dengan bagus, maka hasil dari ternak itu sendiri sehat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah kita lakukan pengurasan, maka harus kita kembalikan lagi, yaitu kita melakukan pengisian kembali. Dari berapa jumlah air yang kita buang, maka kita isi seperti itu lagi. Maka itu yang akan kita lakukan setiap hari. Maka ketika pH air tadi normal, maka ikan itu makan pun dengan maksimal, maka pembesarannya akan maksimal. Setelah itu kita berikan pakan-pakan, ya saya tidak begitu merekomendasikan merek di sini, tetapi kita usahakan untuk memberikan pakan itu di protein yang lebih dari 30%. Kenapa? Karena pakan yang memang proteinnya 30% itu pembesarannya lebih maksimal. Seperti bobot lebih maksimal gitu. Karena selaku kita seorang peternak ini, yang kita cari adalah pembesaran di maksimal, maka hasil pun akan maksimal. Memang makanya selaku kita seorang peternak ini, kita itu memang harus mempunyai feeling bahwasanya peternak hari ini kita beternak lele, bagaimana dengan kondisi lele di saat ini? Maka feeling kita harus ke situ gitu. Makanya kita sebagai peternak itu harus punya feeling yang pasti, hitung-hitungan yang pasti gitu. Itu yang ya itu termasuk yang harus dipunya sama peternak. Dikarenakan contohnya begini, kenapa harus air kolam itu dikuras 10% sampai 15% dalam setiap kubik air yang ada? Itulah salah satu cara peternak untuk menjaga agar air terus baik, agar air terus maksimal. Kenapa? Karena amonia dalam setiap kolam tadi, yaitu ya amonia di peternak tadi itulah yang bakal menyebabkan suatu penyakit yang menimbulkan suatu penyakit tadi untuk ternak kita sendiri gitu. Makanya kita lakukan itu terus menerus, kita lakukan itu secara berkala. Kita kenapa harus ada penyortiran, kenapa harus ada ibarat katanya itu pembuangan air, kenapa kita lakukan treatment itu agar hasil dari ternak tadi terus maksimal. Karena kita seorang peternak ini tidak jauh-jauh, kita pasti menginginkan hasil yang maksimal dari apa yang kita ternak.
kita memberikan satu pakan yang memang benar-benar satu pakan yang bagus, maka hasil ternak pun bakal bagus gitu dia. Maka setelah kita melakukan treatment air, setelah kita pembuangan air, maka kita nampak bahwasanya ikan kita itu akan lebih sehat. Akan lebih sehatnya bagaimana? Dengan dia itu lebih produktif di kolam itu, lebih tidak mengambang dan sebagaimana, kan begitu sih. Maka itulah yang memang kita sebagai peternak itu kita mempunyai feeling bahwasanya air ini bagus. Dan yang menjadi utama lagi adalah peternak itu tidak jauh-jauh bahwasanya dengan hasil bagus tadi, maka dia akan menghasilkan cara yang bagus. Dari cara yang bagus dia akan menghasilkan hasil yang bagus begitu. Makanya dampak dari apa yang saya ceritakan tadi, ketika itu tidak dilakukan, maka dia akan berdampak sangat luar biasa sama lele itu sendiri. Oh ya, ketika memang ada yang bertanya nih, banyak kok ikan lele yang tidak dibuang setiap harinya airnya dan sebagaimana, tidak disortir contohnya begitu kan. Ini salah satunya begitu. Bisa besar bisa, tapi saya bisa menjamin bahwasanya hasilnya tidak akan maksimal. Saya bicara seperti ini itu di kolam terpal, pasti hasilnya tidak akan maksimal gitu. Maka kita sebagai peternak itu kita harus punya air yang cukup, treatment area yang baik, insya Allah jalan. Ketika dia sudah mempunyai nafsu makan yang tinggi, ketika air memang mumpuni, maka di situ. Maka dari itu ini sebagian saran untuk teman-teman. Ketika kita ingin memulai usaha-usaha sekecil apapun, yaitu di bagian peternakan, maka persiapan itu salah satunya itu harus di air. Kenapa? Karena air itu adalah tonggak terpenting dalam peternak lele. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah meragukan petani lele, jangan pernah melihat dan hasil dari lele tadi. Kenapa? Lakukan saja. Karena kita dalam memulai bisnis ikan lele ini tidak semerta-merta hari ini kita tebar besok langsung bisa kita jual, tidak seperti itu. Tentu untuk menghidupi dia, untuk membesarkan dagingnya dia, itu kita butuh waktu 2,5 sampai 3 bulan. Mungkin cukup sekian aja di video kali ini.